Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 2 Samuel pasal 15 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan. Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Tema renungan saat ini adalah tulus dalam berbuat baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan orang-orang yang terlihat sangat baik, ramah, murah hati, dan penuh perhatian. Namun tidak semua kebaikan yang dilakukan dengan tulus hati. Ada kalanya seseorang berbuat baik karena ingin dipuji, ingin dihormati, atau bahkan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Inilah yang sering digambarkan dengan pepatah, ada udang di balik batu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang Absalom. Ia adalah sosok yang memiliki banyak kelebihan. Penampilannya menarik, tutur katanya baik, dan ia pandai mengambil hati orang. Selama bertahun-tahun Absalom membangun citra sebagai pribadi yang peduli kepada rakyat Israel. Ia menyambut mereka dengan ramah, mendengarkan keluhan mereka, dan membuat mereka merasa diperhatikan. Akibatnya, hati rakyat pun berpaling kepadanya. Namun ternyata semua itu hanyalah bagian dari rencana tersembunyi. Di balik sikap baiknya, Absalom memiliki ambisi untuk merebut takhta ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Ia menggunakan kebaikan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan dan kekuasaan. Apa yang tampak indah di luar ternyata menyimpan niat yang salah di dalam hati. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita untuk menjaga motivasi hati. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga alasan mengapa kita melakukannya. Bisa saja di mata manusia kita terlihat baik, tetapi Tuhan mengetahui isi hati yang sebenarnya. Karena itu, setiap kali kita menolong orang lain, memberi, melayani, atau melakukan sesuatu kebaikan, penting bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku melakukannya dengan tulus, ataukah aku mengharapkan pujian, penghargaan, atau keuntungan tertentu. Kebaikan yang tidak tulus pada akhirnya bisa melukai orang lain dan merusak diri sendiri. Sebaliknya, kebaikan yang lahir dari kasih akan membawa sukacita dan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pribadi yang memberi tanpa pamrih, menolong tanpa mencari keuntungan, dan melayani tanpa mengharapkan balasan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk memiliki hati yang benar. Kadang-kadang tanpa sadar kita ingin diakui atau dihargai
atas apa yang sudah kita lakukan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk belajar memiliki hati seperti Kristus. Yesus melakukan banyak kebaikan bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan karena kasih-Nya yang besar kepada dunia. Ia melayani dengan rendah hati dan tulus. Hari ini marilah kita belajar untuk memurnikan motivasi hati kita. Jangan sampai kita memakai kebaikan sebagai topeng untuk kepentingan pribadi. Biarlah setiap perbuatan baik yang kita lakukan benar-benar lahir dari kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ketika kita tulus dalam berbuat baik, Tuhan sendiri yang akan melihat, menghargai, dan memberkati hidup kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk memiliki hati yang tulus dalam melakukan setiap kebaikan. Jauhkan kami dari motivasi yang salah dan dari keinginan untuk mencari pujian manusia. Biarlah setiap perkataan, pelayanan, dan tindakan kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bentuklah hati kami menjadi hati yang penuh kasih dan ketulusan seperti hati-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai yang ada di pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberikan hati yang melayani masyarakat, supaya apapun yang dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dan permasalahan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit dalam pergumulan sakitnya, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.